Baik, selamat malam teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi hotspot ya. Jadi di pertemuan keempat ini adalah pertemuan terakhir daripada training Mikrotik for Beginner. Jadi mudah-mudahan materi-materi sebelumnya bisa teman-teman pelajari kembali dan bisa diimplementasikan di lapangan. Nah, sebelum masuk ke materi, sebenarnya saya akan cerita dulu tentang kenapa materi hotspot ini penting ya, atau dimasukkan di kurikulum Mikrotik for Beginner. Karena hampir 70% pengguna Mikrotik pasti ujung-ujungnya adalah bagaimana membangun hotspot sistem ya, terutama khususnya untuk di kalangan RT RW-net atau pengusaha-pengusaha yang memang bergerak di jaringan hotspot. Jadi materi hotspot ini bisa dibilang materi inti daripada training-training sebelumnya. Nah, sebelum masuk ke praktek dasar atau implementasi di lapangan, kita mengenal dulu konsep dasar hotspot dan hasil implementasi yang pernah saya implementasikan di beberapa sektor ya, baik itu di sekolah maupun di kantor ya. Nah, jadi intinya yang pertama, materi yang akan kita bahas ini lebih ke arah adalah manajemen hotspotnya ya. Nah, di sini kita ada 7 poin utama yang nanti kita akan bahas ya, termasuk nanti manajemen hotspot dengan Mikmon ya. Tapi kemungkinan untuk manajemen hotspot dengan Mikmon kita akan globalkan dulu ya, urutannya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama dulu, konsep dasar hotspot dan implementasi sistemnya seperti apa. Nah, jadi bagi teman-teman yang pertama kali mengenal tentang hotspot ya, atau pernah di lapangan bekerja dengan hotspot, pasti sudah tidak asing dengan sistem login page atau dengan sistem IP binding dengan yang lainnya. Tapi di sini yang perlu kita pahami ya. Nah, apa sih perbedaan hotspot dengan Wi-Fi? Nah, jawabannya adalah kalau di hotspot sistem itu biasanya digunakan atau jaringannya itu digunakan untuk melakukan autentikasi pada jaringan lokal hotspot itu sendiri, di mana autentikasi yang digunakan berdasarkan pada protokol HTTP atau HTTPS yang disupport oleh web browser ya. Jadi ada 2 metode ya, ada yang menggunakan HTTP dan HTTPS. HTTP itu artinya Hypertext Transfer Protocol. Kalau HTTPS sama, hanya di belakangnya ada S, yaitu secure ya. Biasanya ini untuk halaman-halaman yang diakses secara secure udah menggunakan HTTPS. Nah, secara default ketika kita membuat hotspot system itu menggunakan protokolnya HTTP. Maka login page-nya itu diarahkan langsung ke HTTP ya, ininya apa, redirectnya. Nah, di lapangan dalam membangun hotspot itu ini kita bisa menggunakan beberapa metode ya, atau beberapa cara. Di antaranya kita bisa menggunakan sistem bridge hotspot. Nah, di sini. Jadi apa itu bridge hotspot? Nanti saya jelaskan juga. Yang jelas antara bridge hotspot dan multi hotspot server ini sama-sama menggunakan servisnya adalah service hotspot diaktifkan. Nah, itu. Jadi kapan kita menggunakan bridge hotspot dan kapan kita menggunakan multi hotspot server itu nanti kita akan bahas juga dalam sesi kali ini. Oke, yang ketiga dalam implementasi bisa juga menggunakan sistem PPOE ya. Nah, kalau bedanya kalau PPOE ini servisnya menggunakan DHCP ya. Jadi dia bukan hotspot ya, tapi sistem DHCP hanya banyak juga dipakai oleh para pengusaha hotspot gitu ya, RT RW-net untuk implementasi di lapangan. Nah, di sini nanti kita juga akan bahas ya. Nah, jadi materi yang paling kompleks saya katakan ini adalah hotspot. Kenapa disebut kompleks? Karena hotspot ini merupakan sistem yang mengkombinasikan beberapa macam feature yang ada di Mikrotik ya. Jadi mulai dari bandwidth ya, terus gateway, bahkan ke firewall itu semuanya ada di hotspot. Dan biasanya diimplementasikannya rata-rata di kampus ya, kafe, hotel, bandara, mall, dan
lain sebagainya, atau bisa juga di lingkungan RT RW-net seperti itu ya. Nah, ini lebih jelasnya lagi tentang 3 poin ini yang harus dipahami ya. Baik antara bridge hotspot, multi hotspot server, dan PPOE bisa dilihat di tabel atau bisa dilihat di gambar berikut. Nah, jadi ini saya bahas dulu bridge hotspot ya. Jadi bridge hotspot ini artinya apa? Nah, ini fungsinya dulu ya. Fungsinya untuk menggabungkan beberapa interface yang akan dijadikan hotspot server. Jadi misalnya begini, ketika kita membangun jaringan hotspot yang anggaplah menengah ya, usernya sudah di atas 200 user, bahkan bisa mencapai 512 user. Nah, alangkah baiknya nanti jaringannya dilakukan bridge ya. Jadi supaya untuk menghemat beberapa interface. Jadi nanti akan mendapatkan, setiap user ini mendapatkan network yang sama. Seperti contoh di sini ya, terlihat dalam gambar. Nah, di sini ada beberapa akses point ya. Saya contoh di sini, ini sebenarnya ini implementasinya di sekolah, tapi nanti bisa diterapkan juga di mana saja bebas. Nah, di sini misalnya ada akses point yang tersebar di beberapa kelas ya. Terus nanti dari tiap-tiap akses point ini tersambung juga ke beberapa switch ya. Seperti itu. Nah, jadi di mikrotiknya itu nanti tiap port antara port 2, port 3, port 4 sampai port 5 ini bagusnya nanti di bridge ya. Jadi bridging itu menggabungkan beberapa interface mikrotik menjadi satu interface virtual ya. Kembali lagi ke konsep bridge. Nah, anggaplah nanti untuk network hotspotnya setelah di bridge nanti menggunakan IP 192.168.10.1/23. Nah, kita menggunakan /23, berarti kalau /23 bisa menampung sekitar 512 user. Nah, jadi ini manfaatnya dengan satu network ini kita sudah bisa memanajemen jaringan hotspot ya. Jadi cukup dengan satu hotspot server seperti itu. Nah, pertanyaannya lagi, kapan kita menggunakan bridge hotspot atau kapan kita menggunakan tadi multi hotspot server? Kalau multi hotspot server bisa dilihat di slide berikutnya seperti ini ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya di sini dari sisi jumlah user saja. Jadi sebenarnya kalau kita usernya sudah hampir 1000 user ya ini, sebenarnya bisa aja tadi menggunakan bridge hotspot, hanya broadcast-nya terlalu banyak ya. Jadi dalam satu interface virtual itu bisa menampung sekitar 1000 user misalnya contohnya ya. Kita pakai slash berapa? /22 ya. Kan kalau tadi untuk slash berapa ya? Nah, untuk /24 berarti kan ini berapa user? 254 user ya. Nah, kalau untuk /23 ini sekitar 2 kali lipatnya ya. 512 user. Nah, kalau kita pakai /22 berarti ini kali 2, 512 kali 2 sekitar 1024 user. Nah, bisa pakai ini, hanya kalau menurut saya kalau udah ribuan gini ya terlalu berat ya broadcast-nya. Jadi lebih baik dipecah. Jadi nanti maksud dipecah itu bisa saja sebagian ada yang menggunakan /24, sebagian juga ada yang menggunakan /23. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat juga di sini, nah di sini kan ada apa? Beberapa ruang kelas ya. Misalnya anggap ini ruang kelas 1 atau pelanggan 1 ya. Dia punya 4 ruangan contohnya. Kita bisa pecah juga. Untuk kelas 1 networknya di 192.168.10/24 ya. Nanti untuk kelas 2 kita pecah lagi di network 20. Kelas 3 kita pecah lagi di network 30. Jadi dalam satu mikrotik ini berarti otomatis mempunyai 3 subnet network ya. Nah, masing-masing subnet network ini dia mempunyai satu hotspot server, dipakai oleh satu hotspot server. Jadi nanti kalau ada 3 subnet, berarti dipakai oleh 3 hotspot server. Nah, itu bisa juga metodenya seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan sistem multi
multi hotspot server. Jadi kalau ditanya apa itu multi hotspot server itu adalah kita membangun hotspot dengan membuat beberapa network yang berbeda dan masing-masing network mempunyai satu hotspot server. Ya, jadi kalau diilustrasikan atau digambarkan seperti ini. Nah, ya, jadi misalnya ini saya bilang multi hotspot server ya. Jadi multi hotspot server dulu. Bisa bahas multi hotspot server dulu aja. Jadi di sini nanti ada, anggaplah ya, ada hotspot 1 ya. Sebutnya ini hotspot server ya. Hotspot server 1, nanti di bawahnya juga ada hotspot server 2 gitu ya. Nah, nanti di bawahnya lagi ada hotspot server 3. Nah, masing-masing hotspot server ini dia mempunyai network. Jadi anggap tadi networknya 192.168.10.0/24 ya. Kemudian yang di sini networknya adalah 192.168.20.0/ berapa ini misalnya 23 ya. Oke. Dan yang terakhir di sini 192.168.30. Nah, ini bedanya 0 sama 1, kalau 1 berarti gateway-nya ya. Kalau 0 berarti network-nya. Nah, ini 24. Jadi totalnya berapa user yang bisa ditampung oleh 3 hotspot server ini? 512 tambah 256 tambah 512, 700 tambah 256 sekitar 1000 ya. Jadi totalnya di sini adalah 1000 user. Seperti itu. Nah, jadi dari 1000 user ini nanti tersebar ke masing-masing hotspot server. Nah, nanti kita memanajemen bagaimana caranya supaya bisa semua user yang ada di sini kebijakannya bisa menggunakan profile daripada hotspot. Ya, jadi nanti di bawahnya lagi, nah di sini ya, setiap masing-masing hotspot server di sini nanti dia mempunyai yang namanya profile hotspot. Ya. Jadi ada beberapa profile. Kemudian ini ada profile juga. Nah, gitu ya. Yang terakhir di sini juga punya profile. Jadi saya terangkan dulu konsepnya ya, biar pas praktek langsung memahami ya. Nah, jadi ini profile hotspot ini bisa dipakai oleh hotspot server ini. Atau bisa juga profile hotspot ini bisa dipakai oleh hotspot server ini gitu ya. Kebijakannya gitu, bebas ya. Atau ini bisa dipakai oleh ini gitu kan. Jadi intinya yang perlu dipahami itu adalah di dalam membuat hotspot server itu pertama hotspot servernya sendiri, kemudian yang kedua profile hotspotnya, karena itu untuk pengaturannya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat sebentar untuk masalah yang tadi di tabel yang ini ya. Keterkaitan antara hotspot server dan profile hotspot. Nah ini, ntar saya ke slide 44 dulu karena ini membahas tentang profile hotspot atau profile servernya ya. Nah jadi seperti ini. Jadi satu server profile di sini ya, misalnya namanya apa? Misalnya namanya staff gitu kan. Ini bisa dipakai oleh beberapa hotspot server, baik itu hotspot 1, hotspot 2, hotspot 3. Tapi kebalikannya, kalau misalnya kita punya hotspot server hotspot 1 gitu ya. Nah, di sini hotspot 1 ini nanti dia hanya bisa dipakai oleh dirinya sendiri ya. Jadi tidak bisa ke hotspot 2 gitu ya. Jadi hotspot 1 bisa menggunakan server profile ini. Tapi hotspot 1 ini dia tidak bisa ke hotspot 2 gitu ya. Atau tidak bisa juga hotspot 3 gitu. Nah, jadi ini konsepnya. Jadi satu server profile bisa dipakai oleh beberapa hotspot server. Nah, itu keterkaitan antara
di sini hotspot server dan profil hotspot. Oke, itu konsep pertama ya yang harus dipahami dulu. Oke, jadi ini tadi kita bahas ya bridge hotspot dan multi hotspot. Nanti kita akan prakteknya membuat multi hotspot dulu ya. Jadi nanti kita prakteknya akan membuat multi hotspot server dulu. Nanti yang bridge hotspot dipraktekkan di sesi yang kedua. Nah, ini area implementasi hotspot system, jadi banyak dipakai untuk lingkungan kampus, ya, restoran, kafe, bandara, dan yang lainnya. Jadi semuanya terintegrasi dengan hotspot server sebenarnya itu. Nah, kelebihan dan cara jaringan hotspot bekerja bagaimana? Jadi salah satu ciri dari jaringan hotspot ini, dia yang pertama bisa melakukan manajemen user. Jadi seperti membuat user, membuat profile, membuat durasi pemakaian hotspot, ya berdasarkan waktu atau berdasarkan voucher dan yang lainnya ya. Nah, di jaringan WiFi biasa kan tidak bisa membuat seperti itu. Jadi kelebihannya itu ya, yang paling utama. Terus yang paling signifikan juga biasanya dalam hal pembagian bandwidth. Jadi kita bisa membatasi bandwidth tersebut berdasarkan grup atau berdasarkan profile ya. Jadi kalau di hotspot, bukan hotspot, non hotspot misalnya itu bagaimana caranya membagi beberapa akses point kalau tidak menggunakan hotspot, agak repot ya. Jadi dia harus memetakan berdasarkan interface, biasanya seperti itu. Tapi kalau menggunakan hotspot, kita bisa menggunakan profil. Di tiap hotspot itu kan tadi punya user profilnya ya. Oke, nah ini cara kerja sistem hotspotnya ya. Jadi ketika ada user yang mencoba mengakses jaringan hotspot, dia akan membuka salah satu halaman web page atau disebutnya halaman login ya. Nah, ketika memasukkan username dan passwordnya betul, maka dia akan di-redirect ke jaringan hotspot tersebut dan bisa mengakses internet. Tapi kalau username dan passwordnya tidak sesuai, maka dia tidak akan bisa mengakses internet. Tapi IP-nya dapat, IP DHCP-nya dapat ke klien tersebut. Nah, jadi permasalahan di sini juga terkadang faktor list time juga harus diperhatikan ya. Jadi ketika ada user yang terkoneksi ke jaringan hotspot itu kalau list time-nya di tabelnya terlalu lama ya di settingnya itu dia nyimpen ya di tabel hostnya nyimpen juga. Makanya sering terjadi limited hotspot ya atau kehabisan IP. Jadi idealnya nanti kita bikin list time-nya yang di praktek sebelumnya. Jadi 30 menit gitu ya. Atau paling lama 1 jam ya. Kita jangan terlalu panjang ininya memberikan list time-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kita tangkap cara kerjanya yang intinya ya. Jadi perbedaan antara hotspot dan WiFi itu intinya adalah kalau kita berbicara hotspot berarti berbicara login. Jadi ada halaman loginnya. Makanya untuk itu nanti di akses point-nya kita akan setting no password ya. Jadi di perangkat akses point-nya jangan di password WiFi-nya karena supaya nanti langsung diarahkan ke login page. Kalau di password bagaimana? Bisa nggak? Ya bisa aja, tapi nanti double password ya. Jadi user harus memasukkan 2 kali password. Oke. Dan yang berikutnya ini fitur utama hotspot ya, yang akan kita pelajari nanti mulai dari bagaimana cara membuat gateway hotspot ya, kemudian hotspot server, kemudian kita server profil pengaturannya, dan yang terpenting di sini nih, di poin yang keempat, yaitu user profil dan limitasi bandwidth management. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ketika kita berbicara hotspot, nanti sistem bandwidth manajemennya adalah sistemnya adalah dynamic ya. Dynamic queue. Kalau kemarin kan static. Jadi artinya static itu dibuat sendiri oleh kita di simple queue-nya. Nah, kalau di hotspot itu sistemnya dynamic. Jadi ketika kita bikin di user profile, otomatis akan ada di simple queue dengan sifatnya dynamic. Kemudian untuk fitur-fitur yang lainnya ya bypass, IP binding, wallet garden, login page, kemudian membuat voucher hotspot ini juga sering dipakai dalam implementasi di hotspot.
Nah, gambaran utamanya seperti ini ya. Ini saya tunjukkan dulu hasil implementasi di lapangan. Jadi khususnya kalau kita membuat satu hotspot server ya di sini. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah pertama interface-nya ya. Interface yang dijadikan hotspotnya interface berapa. Nah, di sini contohnya bridge hotspot ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, jadi interface-nya ini mengarah ke bridge hotspot. Berarti ada beberapa interface yang dijadikan hotspot gitu ya. Kemudian satu lagi juga harus dipastikan di sini address pool-nya mengarah ke pool hotspot-nya. Terkadang ada troubleshooting-nya kok kenapa jaringan hotspot nggak jalan ya. Nah, biasanya address pool-nya ini nggak tepat ya. Jadi bisa aja address pool-nya ke address pool yang lain. Nah, makanya jaringan nggak connect ini harus dicek juga. Kemudian nanti di profilnya juga ini harus diarahkan ke profil yang kita setting. Jadi ini bisa ke satu profil atau bisa juga ke profil yang lainnya. Jadi ada pilihan all nantinya ya. Nah, kemudian pastikan di menu idle timeout di sini ya sengaja saya kasih tanda panah. Ini artinya apa idle timeout di sini? Idle timeout itu nah sengaja saya nonaktifkan. Kenapa? Karena ada beberapa user yang pengennya ketika udah masuk ke jaringan hotspot ya. Jadi ketika perangkatnya idle itu berarti tidak dipakai koneksinya. Ketika dia membuka lagi laptopnya, otomatis logout sendiri. Itu biasanya idle timeout-nya di setting default-nya selama 5 menit ya. Nah, jadi kalau 5 menit perangkat tidak digunakan, dia pasti minta login. Itu ada kelebihannya. Kalau kelebihan setting seperti itu, sebenarnya bagusnya dalam menghemat bandwidth ya. Jadi kalau perangkat itu dia tidak digunakan ya udah logout langsung. Jadi bandwidth-nya nggak dipakai oleh perangkat tersebut. Tapi kelemahannya ya harus login lagi ketika mau mengakses internet. Jadi ada juga yang tidak mau seperti itu, makanya saya di sini dikosongkan. Jadi kalau dikosongkan berarti nanti user akan terhubung ke jaringan tersebut ya, meskipun perangkat sedang tidak digunakan. Nah, sistem seperti ini cocok kalau jumlah usernya ya sedikit ya. Tapi kalau jumlah usernya yang mengaksesnya banyak, ya saran saya lebih baik diaktifkan aja idle timeout. Tapi nilainya jangan terlalu cepat ya, bisa disetting misalnya 1 jam gitu ya, atau 2 jam gitu ya. Jadi biar nggak terlalu cepat logoutnya ya. Kemudian parameter yang lainnya juga bisa kita lihat di settingan yang lain seperti ini. Nah, di sini ya bisa terlihat ini ada user profile. Jadi selain password server kita harus setting juga di user profile. Nah, di sini terlihat ya untuk user profile ini contoh ini kita buat 5 grup ya. Ini implementasinya contoh saya di sekolah ya. Jadi biasanya di sekolah itu ada pimpinan, ada guru, ada karyawan, kemudian ada lagi staf TU ya, dan yang lainnya. Ini saya bikin 5 grup. Nah, nanti masing-masing grup ini akan mempunyai bandwidth yang berbeda ya. Nah, bandwidth-nya itu nanti saya setting seperti ini yang dikasih tanda merah ya. Jadi red limit itu parameternya seperti ini. Jadi saya tulis dulu ya. Jadi nanti khusus untuk yang di manajemen hotspot, ini bandwidth hotspot. Jadi ada yang settingannya seperti ini, contoh ya. Ini metode yang pertama. Ada yang settingannya seperti ini. Misalnya ini contoh 2M, ini 3M. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua seperti saya tadi. Jadi 2M, kemudian di sini 3M, di sininya 0, 0, di sininya 0, 0, kemudian di sininya 00 juga, di sininya 8, di sininya baru misalnya 512. Nah, ini saya akan terangkan. Maksudnya apa? Ya. Jadi maksudnya begini, kalau kita menggunakan teknik bandwidth hotspot yang pertama ini akan membaca satu user yang login itu akan up to bandwidth-nya ke 3 mega untuk download dan 2 mega untuk upload. Jadi ini ngebacanya RX-TX ya. RX-TX. RX itu untuk upload, TX itu untuk download. Jadi kalau ada 10 user di sini, saya ini anggap ada 10 user, berarti total bandwidth yang harus disediakan itu sekitar 30 mega ya.
Jadi 20 mega untuk uploadnya, 30 mega untuk download. Jadi nanti sistemnya mengkalikan. Jadi kalau ada 10 user tinggal dikali aja. 10 kali 3, 30, 10 kali 2, 20. Nah, ini harus ada bandwidth-nya 30 mega untuk 10 user. Nah, ini disebutnya bandwidth ibaratnya dedicated ya. Dedicated memang diperuntukkan untuk per user itu dapat segini. Gitu. Ini metode yang pertama. Kalau metode yang kedua, di sini artinya ini sistemnya dinamis. Jadi kalau anggaplah di sini ada user yang connect satu orang ya, kembali lagi ke sistem bandwidth up to, maka dia akan mendapatkan bandwidth up to-nya 3 mega. Ini maksimal ya, ini maksimal bandwidth. Kalau saya kasih keterangan ya di sini. Ini menunjukkan maksimal ya, max. Nah, ini maksimal. Nah, saya kasih jarak dulu aja. Nah, ini maksimal. Jadi nanti kalau ada satu user yang connect, dia akan mendapatkan maksimal bandwidth 3 mega. Ya. Kemudian di sebelah kirinya, ini adalah nilai minimalnya. Jadi kalau minimal user nanti, anggaplah, supaya bisa mendapatkan 512, ini berapa user yang connect. Jadi anggap ini dibagi sekitar 5 ya. Kalau nanti 3 mega dibagi 5 sekitar 150. Oh, berarti ini contoh skenario-nya gini aja. Ini jangan 512. Terkecilnya saya dapatkan 100 saja ya. Untuk upload dan 100 untuk download. Berarti nanti tinggal ngalikan ya. Berarti ini totalnya berapa user juga? 10 ya. 10 kan, kalau 10 dikali 100 dapat 1 mega, berarti ini 30 ya. Nah, berarti 30 user gitu. Jadi kalau nanti ingin mendapatkan up to ke 3 mega ini gitu kan harus satu user yang connect. Tapi kalau semuanya connect 30 user maka akan mendapatkan nilai bandwidth-nya adalah 100. Nilai terkecil minimal. Jadi yang sebelah kanan sebelah ini adalah maksimalnya, kemudian yang ini adalah minimalnya seperti itu. Kalau yang ini priority ya. Kalau di simple queue itu nanti sistemnya disebutnya priority. Ini bisa disetting nilainya 1 sampai 8. Ini disebutnya priority ya. Priority. Oke. Nah, kalau yang ini apa? Ini disebutnya burst ya. Nah, biasanya kalau kita isikan 00, 0000, maka otomatis kita tidak menggunakan burst gitu ya. Jadi burst-nya dilewati. Jadi yang dipakai itu cuma maksimal dan minimal. Nah, jadi konsepnya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan sistem yang pertama ini yang di sistem user profilnya di setting seperti ini boleh ya. Jadi 30 mega berarti harus disediakan kalau jumlah usernya 10 user. Tapi kalau mau sistemnya up to, kita punya cuman bandwidth cuman 3 mega tapi pengen dipakai oleh 30 user. Ya udah settingnya seperti ini. Jadi ketika ada satu user connect, dia akan mendapatkan nilai bandwidth up to-nya ke sini ya. Tapi kalau ada semuanya connect 30 berarti semuanya akan mendapatkan nilai yang terkecilnya. Hanya harus hati-hati kalau menerapkan sistem seperti ini, memang kitanya harus pilih ya, berapa user yang rata-rata akan connect ke jaringan hotspot-nya. Tapi lebih stabil kalau menggunakan cara ini. Dan saya pun merekomendasikan, karena untuk teman-teman di jaringan hotspot, kalau sistemnya memang ada pelanggan khusus ya, ada pelanggan khusus yang memang pengen dibuatkan sistem dinamis seperti ini ya kita bikin parameternya seperti ini gitu. Nah, jadi ini ada 2 cara bandwidth hotspot yang bisa diimplementasikan. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini saya di sekolah karena sistemnya dia up to ya. Nah, kan saya bikinnya seperti ini bandwidth-nya. Jadi salah satu contoh ini untuk pimpinan. Untuk pimpinan ini saya kasih untuk nilai upload sama download-nya 12 mega.
Jadi ketika ada satu pimpinan connect up to ke 12 mega. Ini total pimpinannya ada 4 pimpinan. Jadi kalau misalnya ada 6 pimpinan. Jadi kalau semuanya connect pimpinan ini, maka akan mendapatkan nilai terkecil bandwidth-nya 2 mega. Jadi 6 dikali 2 dapatnya adalah 12. Seperti itu. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk pemahaman konsep-konsep dasar. Nah, jadi output-nya kurang lebih seperti ini. Bisa lihat teman-teman ya. Ini hasil di lapangan seperti ini yang saya setting. Jadi ketika anggaplah punya total bandwidth di sini 50 mega untuk upload dan download. Nah, nanti 50 mega ini akan dipakai ke beberapa grup ya. Grup siswa, di sini terlihat grup pimpinan, grup karyawan, grup kantor, grup guru ya. Nah, nanti kitanya harus bisa membaginya ke total bandwidth seperti ini. Jadi ini sistem HTB tapi diimplementasikannya di jaringan hotspot. Nanti kita akan coba belajar bagaimana membuat teknik bandwidth seperti ini. Nah, terus satu lagi yang terakhir adalah yang sering dipakai itu IP binding ya. Kalau tadi bandwidth management, dan yang terakhir di sini untuk konsep dasarnya kita menggunakan sistem IP binding. Jadi IP binding itu adalah membypass perangkat-perangkat yang supaya tidak masuk ke halaman login. Jadi bisa parameternya bisa menggunakan IP address atau bisa juga menggunakan MAC address. Kalau seperti IP address seperti ini, seperti contoh ini printer. Printer ini supaya bisa terkoneksi ke jaringan tanpa melalui login ya setting aja IP printernya berapa, misalnya ini 40134. Kemudian nanti pilihnya nanti bypass ya di ininya di tipe bindingnya. Nah, nanti lebih jelasnya kita akan lakukan praktek ya untuk kasus-kasus seperti ini. Baik, saya rasa untuk penjelasan konsep dasarnya sih kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman memahami tentang hotspot server, kemudian server profile, kemudian bandwidth management hotspot, yang terakhir adalah IP binding untuk konsep-konsep dasarnya. Oke, selanjutnya kita akan langsung praktek di lab 1 ini setting hotspot menggunakan wireless LAN mikrotik.